Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana suara saya? Cukup kedengaran? Cukup jelas? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, saya pikir kita akan langsung ke materi ya. Kita sudah bertemu berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah ya. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai minggu yang lalu. Baiklah, saya sudah pesan untuk diprintkan buku basic grammar. Apa kalian sudah megang semua buku basic grammarnya? Belum ya? Yang di Marga Mulia dan Jatisari dua-duanya belum ya? Marga Mulia udah. Oh, Marga Mulia udah ya? Oke. Jatisari udah ya? Oh, Jatisari yang belum ya? Baik. Nggak apa-apa kalau gitu. Kita akan coba mulai bersama-sama. Saya akan sharing dengan apa yang sudah kita... Oke. Saya sudah tampilkan di layar halaman nomor berapa ya? Halaman 5 dari buku Basic Grammar ya. Kelihatan nggak yang lain semuanya? Oke ya, baik. Nah, jadi saya akan mulai ya. Untuk mudahnya, mungkin kalian lihat yang ada di layar, kemudian saya akan cerita. Jadi bagi kalian yang tidak mengerti bisa langsung interrupt saya ya. Saya akan bawakan semuanya di dalam bahasa Inggris dalam pengertian supaya pembiasaan ya. Jadi walaupun begitu, seandainya ada yang tidak mengerti bisa langsung ditanyakan ya. Oke. Saya mulai dengan bahasa Inggris itu perumpamaannya seperti bangun rumah gitu ya. Jadi kita berbicara bahasa Inggris seperti kita membangun rumah. Kalau kita ingin membangun rumah dengan baik, kita harus mengetahui bagian-bagian rumah dan bahan-bahan apa yang diperlukan untuk membuat rumah tersebut, begitu ya. Nah, sama dengan di bahasa, kalau kita ingin berbahasa yang baik, kita harus mengetahui struktur bahasa, dan untuk mengetahui struktur bahasa kita harus mengetahui fungsi dari setiap kata ya, karena setiap struktur itu diisi oleh jenis kata yang tertentu ya. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut part of speech atau jenis-jenis kata. Ada juga yang menyebutkan sebagai class of word ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada sekitar 600.000 kata ya, dan dikelompokkan menjadi 8 ya. Nah, ini orang Inggris biasanya punya pantun ya, seperti pantun untuk membiasakan untuk membedakan, mengklasifikasikan kata-kata itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam 8 jenis kata tersebut ya, ini secara umum saja jadi ya. Jadi kalau saya sampaikan di sini ada kata-kata yang tidak mengerti, diterima aja dulu ya, karena saya akan membawakannya secara umum dulu ke 8 jenis kata tersebut ya. Setelah itu kita akan sedikit demi sedikit mendalami setiap kata tersebut ya. Walaupun begitu untuk memberikan gambaran umum saja gitu ya. Oke, kita mulai dari jenis kata yang pertama ya. Jenis kata pertama yang akan kita pelajari adalah kata benda. Dalam bahasa Inggris disebut noun ya. Noun atau kata benda. Contohnya dalam kata benda ini ditulisnya seperti ini, noun. Noun, bukan noun kalau dalam bahasa Sunda ya, noun ya. Contohnya di sini ada field, fountain, street, and town ya. Field itu lapangan, fountain itu adalah air mancur, street itu jalan, town itu kota. Jadi
noun ini memberikan penjelasan apa-apa saja atau jenis kata yang menggambarkan semua benda yang ada di sekitar kita, gitu ya, yang bisa kita lihat dan bisa kita identifikasi, ya. Nah, grup yang paling dekat dengan noun, grup jenis katanya ada yang disebut pronoun. Nah, pronoun itu kalau di dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti, ya. Ya, jadi kata gantinya ada banyak ya. Misalkan di sini disebutkan adalah he dan she. He itu adalah kata ganti untuk dia laki-laki. She itu adalah kata ganti untuk dia perempuan. Ada lagi nanti kita bicara mengenai saya itu adalah I, mereka adalah they dan seterusnya ya. Tapi sementara dikasih contoh di sini adalah he dan she ya sebagai pengganti dari dia untuk laki-laki dan dia untuk perempuan. Jadi diperhatikan di sini dibedakan antara laki-laki dengan perempuan ya, he dan she. Kemudian yang paling dekat grup kelompoknya untuk noun adalah adjektif ya. Jadi adjektif itu adalah menjelaskan mengenai benda ya. Karena kita ketahui benda itu ada banyak jenisnya. Ada warnanya, ada bentuknya, ada penggunaannya gitu ya. Contohnya di sini adalah magic wand ya. Magic wand itu adalah seperti tongkat sihir gitu ya. Jadi wand bendanya sendiri adalah wand, magic itu adalah sihir. Jadi tongkat-tongkat yang dibuat untuk sihir. Ini contoh ya. Kemudian juga bridal ring. Nah, ring itu adalah kata benda, tapi penggunaannya atau implementasinya itu adalah untuk bridal atau pernikahan. Bridal ring ini adalah kalau dikatakan sebagai kata cincin yang digunakan untuk pernikahan. Ya. Jadi ini kelompok pertama dari kata dalam bahasa Inggris yang sangat dekat fungsinya ya. Jadi noun, pronoun dan adjektif ya. Jadi adjektif ini memberikan gambaran terkait dengan noun benda ya. Oke, sampai di sini aja kelompok pertama dulu. Seandainya ada pertanyaan, silakan. Belum ada. Belum ada ya. Dari Marga Mula, oke. Marga Mulia, oke. Oke, Jatisari, oke. Oke ya. Jadi ingat ya, untuk membedakan jenis-jenis kata adalah dilihat dari penggunaannya ya. Oke. Jadi karena kalian udah oke, sekarang saya ganti yang nanya ya. Karena nggak ada yang nanya, saya ganti yang nanya. Coba di Marga Mulia ada Imam. Imam ada? Coba Imam. Oh nggak ada. Doni ada Doni? Nggak ada. Yang ada siapa dong? Fahmi ada Fahmi? Nggak ada. Ya ampun. Jadi yang ada siapa aja? Oh, yang perempuan ya? Kayla, Sofi, Citra, sama Nita ya? Ya. Oke, kalau gitu Kayla aja. Ada Kayla? Ada izin. Oke, Kayla coba Kayla sebutkan kata-kata dalam bahasa Indonesia saja. Kalau bisa ada yang tahu dalam bahasa Inggris, oke. Yang ada di sekitar Kayla. Guys, nggak ada Kayla. Enggak ada. Jadi siapa? Sofi. Nah. Nah, coba Sofi. Sofi disebutkan kata-kata yang ada, kata yang disebut dikategorikan kata benda. Apa saja? Meja dalam bahasa Inggrisnya apa, Sofi? Table, oke. Meja warnanya apa, Sofi? Putih. Jadi Sofi bisa menyebutkan itu sebagai white table, ya. White table. Table-nya itu adalah noun-nya, bendanya. White itu adalah adjektifnya, karena dia memberikan sifat, memberikan gambaran mengenai sifat. Oke. Di depan Sofi itu siapa? Feby. Citra atau Nita? Feby. Oh, oke.
Di sini kok Citra sama Nita ya? Lain ya? Baru, Oke, Pak. oke, baru. Eh, kata ganti untuk yang siapa? Edi, Nedi. Edi. Itu dia untuk perempuan apa, Sofi? Kata gantinya. Si. Si ya, oke. Kemudian untuk Sofi dan ketiga kawan-kawannya itu bisa ada kata ganti pronoun adalah kita, ya, karena bertiga. Dalam bahasa Inggrisnya disebut apa? Mungkin Sofi tahu? We di dalam bahasa Inggris apa? Kita dalam bahasa Inggris apa? Mi. We are ya. We are the champion. Oke, Sofi, sekarang saya coba ke Jatisari. Ada Nopi ada? Halo Pak, Oke. Nopi, di depan Nopi, di sekeliling Nopi ada apa? meja, bangku, Terus apalagi kalau dinding? Ada dindingnya? ada Oke, kalau di atasnya ada apa? langit-langit. Langit-langit. Oke ya. Jadi semuanya itu adalah bisa disebut sebagai benda. Sekarang coba lihat di samping kanan. Ada apa? Ada ada tembok, Ada tembok dengan? kursi, Oke. Apa lagi? eh, kaca, Oke. Bisa menyebutkan jenis katanya apa? noun, Katanya, oke. Kata itu kacanya itu noun. Kacanya warnanya apa, Sopi, Nopi? bening, Bening. Oke, jadi kalau eh, Nopi ingin menggambarkan kaca itu kira-kira dalam bentuk bahasa Inggris apa? natural. Oke, bukan. Maksudnya bisa disebut kalau dalam bahasa Indonesia adalah kaca bening ya. Ya, Misalkan bahasa Inggrisnya adalah transparent clear glass, window. Transparent glass misalkan ya. Glassnya sendiri adalah kacanya, noun. Transparan itu adalah adjektifnya ya, sifatnya. Oke. Eh, oke, sekarang tanya Kika, Sahrul, Sahrul. Sahrul hadir, coba. Sahrul di sebelahnya ada banyak sekali gadis-gadis. Sahrul bisa menggambarkan seperti apa gadisnya? Ah, misalkan temennya cantik-cantik ya. Sahrul bisa menggambarkan dalam bahasa Inggris sebagai apa? Tinggi, tinggi. Bisa beautiful girl atau tall girl gitu ya. Girlnya itu adalah noun. Sedangkan yang memberikan gambaran mengenai girlnya tersebut, apakah tinggi, apakah cantik, itu disebut adjektif ya. Jadi yang memberikan sifat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini baru grup pertama ya. Kita masuk ke grup kedua. Grup kedua dari jenis kata adalah verb ya. Verb itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata kata kerja ya. Di sini ada verb ya. Jadi verb itu menggambarkan mengenai aksi, aksi atau sesuatu yang dilakukan oleh noun tadi ya. Jadi kalau contohnya di sini adalah membaca, to read, to write, to jump, and to run ya. Jadi membaca, menulis, melompat dan berlari. Jadi semua kata-kata di sini yang menggambarkan aksi atau sesuatu yang dilakukan oleh noun ya, oleh benda tentunya, itu disebut dengan verb ya. Oke, sebelum lanjut ini ada kata lain, jenis kata lain yang dekat dengan verb itu adalah disebut adverb ya. Karena kita tahu kalau sesuatu pekerjaan dilakukan tentu saja ada intensitasnya ya. Misalkan kalau membaca, to read itu bisa membaca dengan lembut, dengan keras gitu ya. Berlari, misalkannya berlari bisa dengan cepat, dengan lambat. Nah, kata-kata yang menggambarkan dari pekerjaan tadi disebut dengan adverb.
ya. Jadi sebetulnya jadi quickly ya. Misalkan run quickly, nah, itu berarti berlari dengan cepat. Run quickly itu nanti ada dua jenis bahasa di situ, ada verbnya dengan adverbnya. Atau bisa slowly, bisa badly, dan bisa well. Well itu dengan baik ya. Nah, jadi kalau orang melakukan sesuatu dengan baik, dia disebut do it well ya. Oke, jadi jenis kata kedua yang penting yang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai jantungnya bahasa itu adalah verb ya. Verb dia sering dekat sekali dengan adverb ya. Ini kelompok kedua dari kata yang harus nanti dimengerti dan dihafalkan ya. Nah, kelompok yang lain adalah yang kelompok ketiga ini lebih kepada memberikan penjelasan kepada yang tadi. Di sini di kelompok ketiga itu ada tiga ya, ada preposition, ada conjunction, ada interjection ya. Jadi kalau preposition itu beberapa kata yang memberikan hubungan. Contohnya di sini adalah in the street atau at the station, in the morning dan lain-lain ya. Jadi preposition ini adalah memberikan gambaran kepada kata-kata yang lain. Jadi kalau di kita dalam bahasa Indonesia contohnya adalah ke, di, pada, di bawah, di atas. Nah ini masuk kelompok preposition. Ya. Kemudian yang kedua adalah conjunction. Conjunction ini adalah menggabungkan atau menghubungkan ya. Beberapa kata misalkan atau dan gitu ya. Jadi beberapa kata yang menghubungkan kata atau kalimat ini disebut conjunction. Nah, kelompok terakhir yang kita pelajari nanti adalah interjection. Interjection ini disebut kata seru ya. Jadi kalau misalkan aduh atau well gitu atau heed atau aw. Nah, beberapa kata yang menjelaskan mengenai sesuatu seruan yang dilakukan oleh noun itu masuk kelompok interjection. Oke, ya. Jadi ada 8, ingat-ingat ada noun, pronoun, adjective ya, itu kelompok pertama, kelompok kedua verb dan adverb, kelompok 3 preposition, conjunction dan interjection ya. Jadi ini ada 8 secara umum saja penjelasannya. Sebelum kita masuk ke berikutnya, ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke, sekarang ke Jatisari dulu. Oke, saya tanya, ada Rapi ada? Ya. Coba saya tanya Rapi. Rapi, apa yang disebut dengan conjunction? Kata sambung. Contohnya di dalam bahasa Indonesia apa? Dan. Ya, terus? Yang bagaimana sekarang? Besar. Oh, udah, oke, cukup ya. Tadi masih di, oke. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Gimana? Siap? Lanjutkan? Ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, kita cek yang tadi pagi sebelum makan ya. Masih ingat nggak ya? Oke, coba saya tanya Jatisari dulu. Nopi, ada Nopi? Oke, Nopi. Ada berapa jenis part of speech atau class of word atau kata jenis kata di dalam bahasa Inggris? Ada berapa? 9, 8. Ada 8. Apa saja itu? Noun, pronoun, adjective, verbs, adverbs, preposition, conjunction, interjection. Oke, baik. Makasih. Sekarang saya tanya Sahrul. Gak ada, Kak. Nggak ada. Oh, kemana? Belum masuk atau gimana? Gak tahu. Dibunuhnya di piwang. Oke. Lagi disuruh. Kalau gitu Adi aja. Adi ada Adi? Lagi ke sekolah. Adanya Oke. tiga. Oke.
Oke, rapi, rapi. Ada rapi ada? Oh, oke. Kok nggak ada? Imas, Ada. coba. Imas, apa yang dimaksud dengan noun? Noun adalah kata benda. Kata benda. Oke. Yang dimaksud dengan pronoun? Pronoun kata ganti. Kata ganti. Jadi kata ganti ada berapa jenis? 2. Dua yang baru kita pelajari ya, he sama she. Kalau untuk kata ganti untuk saya apa? Saya. Saya I am. Oke, I ya. Oke. Ini kalau kamu, You. you. Kalau mereka, They. kalau kami, He. kalau kucing, Cat. kucing apa kata gantinya? She. Nah, kita belum belajar ya. It ya, it, it. Oke, it ya, nggak apa-apa. Sambil sedikit-sedikit. Oke, sekarang Vina, ada Vina ada? Ada. Oh, Vina, oke. Vina beri contoh mengenai verb. Selain yang ada udah kita pelajari apalagi? Dalam bahasa Indonesia boleh. Verb kata kerja. Halo? Ya, Pak. Ya, ya Vina, coba beri contoh verb kata kerja. Dancing. Dancing, dancing apa artinya? Menari. Menari. Apalagi? Singing. 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 Oke, good. Oke, sekarang ke Marga Mulia ya. Ada Sofi ada? Nah, Sofi coba beri contoh kalimat lengkap yang ada noun sama verbnya. Halo? Halo Sofi, Ya. bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Indonesia yang lengkap. Ada kata bendanya, ada kata kerjanya, ada lengkap, ada adjektifnya, ada adverbnya. Coba, bisa Kak? Saya menulis di buku. Gimana? Saya menulis di buku. Oke. Ke adjektifnya belum ada. Coba tambahkan. Contohnya bisa dikasih contoh yang ada adjektifnya seperti apa? Adjektif itu kata sifat yang bisa nempel ke kata benda. Contohnya yang beri adjektif itu memberi sifat kepada kata benda, misalkan gini. I have a beautiful mother. Beautiful mother artinya ibu yang cantik. Gitu ya. Kemudian I have a cute cat. Saya punya kucing yang cute, yang lucu. Gitu. Gitu ya. Ya, Sophie ya. Ya. Oke ya. Oke. Kita akan lanjut ke yang berikutnya ya. Itu hanya review. Oke, review sedikit. Kita akan masuk nyambung ke materi berikutnya biar nanti sama dengan teman-teman yang di Tasik dan di Bandung ya. Baik, kita akan masuk ke materi baru. Sebenarnya materi pendalaman ya, bukan baru karena kita udah berkenalan ya. Jadi kita akan memasuki materi yang lebih mendalam terkait dengan noun ya. Jadi ini pendalaman terkait dengan nouns ya. Jadi kita tahu bahwa nouns itu adalah kata benda ya. Kata benda itu banyak sekali ya, ada ratusan ribu. Nah, untuk sementara kita bagi atas dua, yaitu common nouns dan proper noun ya. Yang disebut dengan common nouns itu adalah kata-kata yang menyebutkan atau mengidentifikasi
orang, kemudian binatang, tempat-tempat atau benda-benda. Jadi yang sehari-hari yang kita lihat ya, itu namanya common noun. Common itu artinya yang biasa kita lihat, yang biasa kita identifikasi ya. Jadi kata-kata, nah ini contoh dari common nouns. Ini adalah terkait dengan orang ya. Contohnya di sini ada gambar artis. Artis itu ya artis kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ada clown, badut, ada juga akrobat ya, badut akrobatis. Ya, di sini di word file ini ada beberapa kata yang coba kita lihat satu persatu ya. Kalau kalian eh, apa namanya bisa tahu bahasa Indonesianya silakan disebutkan ya. Kita lihat satu persatu dari yang pertama adalah actor ya. Coba diikuti kata-kata saya. Actor. Artinya apa actor? Aktor ya. Oke. Owned. Artinya apa? Bibi ya. Jadi kalian boleh buat catatan di situ ya sebagai vocabulary, jadi kosakata. Jadi nanti kalau kita apa namanya kita melatihan lagi sudah tidak diterjemahkan lagi ya. Oke. Baby. Baker. Cook. Dentist. Doctor. Giant. Lawyer. Judge. Man. Nurse. Police officer. Singer. Soldier. Teacher. Oke, coba saya tanya. Citra, apa artinya baby? Citra, baby artinya apa? Bayi. Baker? Baker itu pembakar ya. Pembakaran ya. Baker. Oke. Untuk membakar. Cook? Ada yang tahu cook? Citra? Masak. Cook itu ini cook itu karena ini kita lagi bicara nouns ya, itu bisa jadi masakan atau koki ya, artinya koki. Jadi artinya sama. Oke. Coba Nita dentis apa Nita dentis? Dentis apa Nita? Nggak ada. Oh, nggak ada. Coba siapa? Feby tahu artinya? Dentis? Dokter gigi ya. Dentis, dokter gigi. Coba ditulis yang belum ngerti ya. Dokter. Dokter ya, dokter ya. Dokter. Kalau giant apa, Feby? Giant apa, Feby? 1, 2, 3. Raksasa ya. Oke, raksasa. Oke, sekarang pindah ke Jatisari. Nopi, lawyer apa artinya Nopi? Pengacara. Oke, good. Judge? Jaksa. Hakim. Man? Laki-laki. Pria. Oke, nurse? Nurse apa? Siapa? Perawat ya. Perawat. Oke, police officer? Polisi. Oke, sekarang Amira. Singer? Penyanyi. Soldier? Tentara ya. Oke, teacher? Oke. Nah, sekarang saya coba Astriani. Astriani, coba di-spell actor, di-spell, dieja. Satu-satu.
Hah? Coba. Amira. Apa Pak? Ya, di eja actor. Amira. Ya, Amira. E. Ya, terus? Si. Oke. I. Ya, O. ya. R. Oke, good. Sekarang Astriani Baker. Kemudian lagi kamu. B. Ya, terus? B. E. M. Ki. Ulangi. Nggak kedengeran. Yang jelas. B, B. A, ya. K. Ulangi, salah. Koreksi. Kak dibaca apa? Kak. E. Oke. Kemudian? Kemudian? Oke, good. Sekarang Air Rahma. Oh, nggak ada. Nih, aduh, tar ya. Siska. Nggak ada juga. Kika. Hadir. Oke, Kika. Coba Giant. Dieja. Giant. Bukan, salah. G, kemudian? I, oke. T. Ulangi. Pelan-pelan. Kemudian? Ya. Ya. T ya, Giant. Oke. Sekarang Imas. Judge. Oke. Ya. Terus? Oke, good ya. Oke. Makasih. Kita lanjut ke berikutnya ya. Ini ada tambahan informasi. Kata lain untuk astronot adalah spaceman or spacewoman ya. Oke. Tambahan aja. Ini ada beberapa kosakata yang lain yang bagus juga dicetak ya. Ada eagle. Eagle apa eagle bahasa Indonesianya? Oke, zebra. Deer. Bird. Crocodile. Bear. Oke, good. Oke. Ini ada tambahan kosakata ya, tambahan kosakata untuk dalam kaitannya dengan animal ya. Coba kita baca bareng-bareng ya. Nanti kalau yang perlu ditulis ininya apa terjemahannya ya. Oke. Kita bareng-barang baca ya. Cat. Cow. Dog. Dolphin. Duck. Fish. Goat. Goose. Hen. Horse. Mouse. Parrot. Shark. Whale. Oke. Coba sekarang kita ini kalian beberapa pasti udah familiar ya. Coba Imas, cat apa cat Imas? Cow. Dog.
Boy. Dolphin. Lumba-lumba. Oke, sekarang Vina. Duck. Bebek. Fish. Goat. Goat apa? Kambing. Kambing. Good. Sekarang ujang. Ujang ada ujang? Goose. Apa goose? Gigi. Hah? Los, Pak. Ya, goose apa goose? Sapi, Pak. Bukan. Angsa. Angsa. Alsa, Pak. Angsa. Hen apa hen? Handball. Hah? Handball. Ayam, Pak. Ayam. Ayam betina ya? Chicken. Bukan. Kalau chicken tuh anak ayam. Ayam betina. Ada yang tahu kalau ayam jantan apa? Nggak ada di sini sih. Ada yang tahu? Rooster ya, rooster tapi nanti ya. Ya oke. Sekarang Nur Aisyah, ada Nur Aisyah? Fahri, Pak. Oh, Fahri. Nur Aisyah nggak ada ya? Oke. Fahri, coba Fahri. Horse apa horse? Kuda. Mouse? Berit. Tikus ya. Oke. Parrot. Parrot. Hiu. Parrot. Ini parrot nih, parrot. Parrot apa? Parrot apa? Burung Burung beo. beo. Oke, betul. Shark, Hiu. whale. Paus. Oke, good ya. Kalau cepat gini kita bisa cepat-cepat. Oke, ini ada kata-kata yang lain. Kata-kata untuk places ya, places. Jadi ini termasuk common noun. Jadi kata-kata benda yang biasa ya. Ada beach di sini, ada park. Beach apa beach? Pantai. Oke, good. Park, Taman. ada library, shop, Indomaret ya. Indomaret pasti hafal. Indomaret, Alfamaret ya. Oke. Nah, ini ada jenis kata yang untuk places ya. Places ini coba saya nggak akan ini tapi kalian coba dibaca saya dengerin ya. Kembali ke Imam nggak ada ya? Imam Mustafa Nggak ada. nggak ada. Oh ya, kalau ini cuma ada Sofi, Citra, Nita, sama Feby ya. Ada 4 orang ya di Madinah. Tiga. Siapa yang nggak ada? Jadi ada siapa aja? Sofi, Citra, sama Feby ya. Ya. Oke, jadi Citra nggak ada. Nita nggak ada ya. Nggak ada. Oke, jadi oke. Coba sekarang mulai dari Sofi, Citra, sama Feby. Coba dibacakan nih. Here are more words for places. Airport. Di spell dulu, kemudian artinya apa? Ini contohnya ini ya, contohnya airport, AIRPORT, airport bandara gitu ya. Oke, teruskan coba Sofi, teruskan yang berikutnya. Dibacanya dulu, dibacanya apa? Airport. Bukan yang kedua. Dibacanya adalah cave. Cave. Di spellnya, di ejanya apa, Sofi? C, kemudian A. Nggak kedengaran suaranya, Sofi. Bisa dekat ke mic? Artinya apa? Guha ya, gua.
Cave itu guha. Oke. Yang berikutnya. Coba masih Sophie. Dibaca apa? Ini dibaca apa? Church. Church. Coba dispel. Kurang jelas. H U R C H. Nah, artinya apa? Gereja ya. Church, gereja. Oke, sekarang Citra. Citra berikutnya. Citra ya, apa ini? Farm. Coba dispel. Dieja. A. Kemudian Oke, good. Apa artinya Citra? Oke, peternakan. Good. Satu lagi bawahnya. Heal. Oke, dispel. Age. L. Artinya apa? Bukit. Good. Sekarang Feby. Coba berikutnya Feby. Semangat, Feby. Ayo tuh, udah dikasih semangat. Ayo. Ayo, ragu-ragu ada aku. Feby, boy, kesaran. Semangat. Apa Feby? Coba. Apa? Hospital. Hospital. Ya? H O. S Ya, terus. I Ya. I A dibaca apa? Feby A. Ya, kayak EI gitu ya. Nah, kemudian L. Artinya apa Feby hospital? Rumah sakit. Rumah sakit. Good. Yang berikutnya. Hotel. Ya, oke. Dispelnya gimana? H Mm-mm. O Mm-mm. A L. Oke. Kalau dibacanya apa? Feby I. Ya, I. Jadi HOTEL. Hotel. Oke. Good. Sekarang ke Jatisari lagi. Novi, yang berikutnya Novi. House. Oke. Spelling. H Mm-mm. U S E. Correct. Good. Artinya apa? Rumah. Good. Next. Island. Nah, dibacanya island ya. Oke, sekarang dispel. ISLAND. Correct. Excellent. Ini artinya apa? Novi? Pulau. Oke. Next, Amira. Oke. Dispel, dieja. MALL. Artinya? Mall. Oke. Siapa mall? Supermarket ya. Oke. Ini yang berikutnya. Apa? Dibacanya apa? Market. R-nya nggak terlalu kedengaran. Market. R-nya nggak market, nggak
R-nya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jelas jadi market. Oke. Di spellnya gimana spellnya? M Ya. A, terus? R K I T Oke, artinya apa? pasar Pasar. Good. Sekarang Astriani. Dibacanya dulu apa, Astriani? Nah, ini nggak A tapi E dibaca E, jadi mountain. Oke, mountain ya. Oke, di spell apa? Spell. Dieja. Ah, ya. Terus? Oke. N, oke. A dibacanya apa? Dibaca A. Oke. Terus I dibaca I. Kemudian N, mountain. Apa artinya mountain? Oke, pegunungan ya. Oke, good. Yang berikutnya di bawahnya dibaca apa? Baca playground ya. Playground. Oke, di spellnya coba di spell. Oke. Oke. Ya. Oke, good. Terus G, oke. Terus oh. Iya betul. U D. Terakhir apa? Ya, playground. Artinya apa playground? Oke, tempat bermain ya. Oke, sekarang Kika, ayo. Berikutnya. Biar kita cepat ke yang lain. Oke, Kika. Berikutnya Kika. Silakan. Restoran. Restoran. Oke, ya. Di spell? Di spell coba. Spelling. Terus? I. Dibacanya apa? I ya, oke. Terus? Oke, good. D, oke. Kan, A dibacanya apa? A. Oke ya. Jadi terus bukan U, U. R, A ya. T. Oke. Kurang lancar, coba Kika sekarang lebih lancar ya. R. Ayo Kika latihan spelling. Restaurant. Coba. Ayo, harus lancar dulu baru selesai. Ayo. R I S T A dulu. Terus
U. 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 U dibaca apa? U dibaca apa? U. U ada Y-nya ya, U gitu. R. E N. N D. D. Oke. Banyak latihan Kika ya. Coba yang berikutnya, yang bawahnya. Kafe. Ya. Kafe. Kika dulu. Oh. Oh, bukan. School. Wow. Oke, kemudian Eja. Ya. C. Oke. I. Bukan. H dibaca apa H? H. H ya. Jadi kayak EICH H. Oke. O L. Coba ulangi ya Kika. Kika ulangi belum lancar. Ayo, sampai lancar. SCHOOL. Gak bisa bahasa Inggris. Gak apa-apa latihan. Ayo. SCHOOL. Coba. S. C. A. H. S. Nah, O. L. OOL. Oke. Banyak latihan Kika ya. Oke. Sekarang coba Imas. Adikku. Imas. Berikutnya Imas. Oh. Oke, good. Dispel. Hmm? Ya. Good. Excellent. Artinya apa? Oh, bukan. Pinggir pantai. Seashore. Pinggir pantai ya. Pantai. Oke. Yang berikutnya apa? Stadium. Ya, oke. Coba dispel. Hmm. Excellent. Apa artinya? Stadion. Oke, good. Nah, sekarang Vina. Ayo Vina, habisin tuh yang tiga-tiganya. Supermarket. Ya, coba dispel. Nah, ya. Oke, apa artinya? Ya, supermarket. Good. Next. Berikutnya apa? Dibacanya apa dibacanya? Temple. Good. Coba dispel satu persatu. Oke. Artinya apa? Temple? Kuil atau candi ya. Oke, terakhir. Habisin aja, Dimas. Satu lagi. Dimas, Pina, Pak. Ya, boleh, Vina, boleh. Satu aja. Ya. Dibacanya apa? Dibacanya dulu. Oke. Artinya apa, Su? Kebun binatang. Kebun binatang. Oke ya. Di spellnya gimana spellingnya? Spelling, ya diejaknya. ZOO. Oke, good ya.
Jadi kita udah tadi berapa jenis ya, dari manusia, binatang, tempat-tempat. Ini ada berapa ya, taman lain, ada basket ya, drum, bed, cake, blanket ya. Oke, ada lagi. Sekarang coba disebutin aja, ini kita belajar ya. Jadi kalau memperkaya kosakata, karena nanti kosakata ini dipakai di dalam latihan sama tes ya. Oke, ini bagi yang belum tahu, ini kita sebutkan ya, basket ya adalah basket, drum adalah drum, bed tempat tidur, cake kue, blanket ini selimut, gate pagar, pintu. Ini ada lagi. Coba kita ini bareng-bareng ya, yang di grup di sini, word file things. Coba disebutin ya sambil didengarkan dan nanti di spellnya yang baik, oke ya. Bag, box, bread, can, chair, coat, cup, desk, door, egg, kite, ladder, lamp, picture, radio, Radio, television, television, train, train, truck, truck, watch, watch, window. window. Oh, ini PR kalian nanti cari artinya ya, mudah ya. Sekarang kita ini ada exercise dulu ya. Exercise 1, coba saya kasih waktu 5 menit ya. Coba dikerjakan 1 sampai 10. Jadi ini tugasnya kalau secara tertulis di sini adalah underline the common nouns in this sentence. Jadi dibaca sentence-nya, kalimatnya, kemudian diidentifikasi mana yang disebut common noun ya. Ini oke ya. Ini saya terjemahkan dulu, nggak apa-apa ya. There's a oke, saya terjemahkan satu-satu, kalian boleh nulis ya. Tapi nanti diidentifikasi mana yang masuk kategori common nouns ya. Oke, yang pertama adalah there's a little bird in the garden. Jadi ada burung kecil di taman. Oke. Nomor 2, who is your teacher? Siapa gurumu? Nomor 3, don't eat that rotten apple. Jangan makan apel yang busuk. Ya. Nomor 4, Kate has a lovely doll. Kate mempunyai boneka yang cantik. Nomor 5, I like reading stories. Saya suka membaca cerita. Nomor 6, my father is a doctor. Bapak saya seorang dokter. Nomor 7, every child has a dictionary. Setiap anak mempunyai kamus. Nomor 8, Rudy hates bananas. Rudy tidak menyukai pisang. 9, the phone is ringing. Telepon berdering. Nomor 10, here's a book for you. Ini buku untukmu. Ya. Oke, 1 sampai 10. Tugasnya mudah. Coba dilihat dari setiap kalimat ini mana yang masuk kategori common nouns ya. Oke, silakan dimulai. Baik. Tadi bisa pembaca. Kan dibaca, aku pulang berisian. Mana non? Asli. Ngerti kawan. Yo, bisa tinggal batok. Lalu tinggal terus tadi.
Halo, sebentar. Halo. Eh, karena ternyata sudah 13.30 dan ini masuk ke materi berikutnya. Jadi ini saya anggap sebagai PR ya. PR sampai nanti kita ketemu insya Allah minggu depan. Baik, gitu saja ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Rahma, Pak Soni.